Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrizal Prayoga, NIM D02191119, kelas PKUD semester 4, mata kuliah Profesi Pendidikan, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, dengan dosen pengampu Fatkul Imron SPD MUR. Di sini saya akan menjelaskan tugas penjelasan kode etik profesi keguruan dalam PowerPoint konsep dasar profesi keguruan. Yang pertama, pengertian kode etik profesi keguruan. Kode etik profesi keguruan adalah norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat, yang berisi tentang petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan dan larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan. Kedua, tujuan kode etik profesi keguruan. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, yang dijaga adalah image dari pihak luar atau masyarakat, agar jangan sampai orang luar memandang rendah atau remeh profesi tersebut. Maka dari itu, guru harus menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan batin, spiritual, atau moral. Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya membuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi sesama dengan anggota seprofesi. Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik juga dapat berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga membuat norma-norma dan dianjurkan agar para anggota profesi selalu berusaha meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Ketiga, kode etik guru Indonesia AD/ART PGRI 94. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Peran guru bukanlah sekedar mengajar, melainkan mendidik. Guru di sini mempunyai peranan yang sangat penting, termasuk kaitannya dalam membentuk kepribadian peserta didik. Seorang guru harus dapat membentuk pribadi yang positif pada anak. Pancasila merupakan pedoman nilai-nilai yang ada dalam masyarakat untuk mengarahkan seseorang bertingkah laku baik, memberi contoh yang baik dan menegur serta memperbaiki tingkah laku peserta didik saat
mereka salah menjadi salah satu tugas guru dalam rangka membimbingnya. Dilihat dari sila-sila yang ada di Pancasila, itu kesemuanya mengandung peran guru untuk dapat membimbing peserta didik agar mempunyai jiwa Pancasila. 2. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Dalam melaksanakan profesinya, terutama dalam berhubungan dengan peserta didik, seorang guru harus berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses serta hasil pembelajaran. Membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat. Mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses pendidikan. Dengan mengetahui keadaan karakteristik anak didik ini, maka akan sangat membantu bagi guru dan peserta didik dalam upaya menciptakan proses belajar mengajar yang optimal. 3. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Dalam kaitannya dengan orang tua murid, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru. Di antaranya berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan, merahasiakan informasi peserta didik kepada orang lain selain orang tua atau wali, dapat memotivasi orang tua untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan, menjunjung tinggi hak orang tua atau wali untuk berkonsultasi berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan cita-cita anak, dan tidak boleh melakukan hubungan serta tindakan profesional dengan orang tua atau wali untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang keempat, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Dalam etika ini, seorang guru harus menghormati rekan sejawat, saling membimbing antar sesama rekan sejawat, dan saling membantu rekan sejawat serta memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat untuk meningkatkan keefektifan bagi sebagai guru dan melaksanakan tugas-tugas profesional pendidikan pembelajaran. Kerjasama dan hubungan antar guru di lingkungan kerja merupakan upaya yang sangat penting karena akan meningkatkan kelancaran mekanisme kerja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.